saya mungkin langsung saja ke ini ya, akses ya, Microsoft Access. Nah, ini contoh data dictionary ya. Ini kita mulai ceritanya langsung saja di kasus ya. Akan ada ini ya. Ini tabel 93. Ini ya. Di halaman 94 itu ya. Di mana ya ceritanya ya? Tabel 44. Jadi kita bacanya mulai dari nah ini ya. SNS could store sales data in one table ya. Contohnya ini kan bisa disimpan seperti di tabel 43 katanya ya. Nah, tetapi ada dua kelemahan. Jadi kelemahannya apa? It store lots of redundant data. Ya, menyimpan data berlebihan. Apa redundant itu? Berulang-ulang lah ya, berulang-ulang. Nah, contoh, lihat katanya invoice 102. 3 inventory item are sold, invoice and customer data are recorded 3 times. Ya. Nah, ini pendekatan yang lazim atau kelemahan yang lazim di file oriented ya. Nah, juga inventory description and unit price repeated each time an item is sold. Jadi kita lihat 43 ini ya. Nah, ini ya. 43 rotate view clockwise. Apa katanya? Invoice 102 nih. 102 itu ada penjualan penjualan berapa barang. Nah, ini ya. 103 ini penjualan mulai di halaman 102 ya. 102 itu menjual baris 3 kan. Menjual TV, freezer, refrigerator dan microwave gitu ya. Nah, namanya G-Kite ya. G-Kite ini datang sekaligus membeli 3 jenis barang gitu ya. 3 jenis barang. Maka kita menulis G-Kite itu 3 kali nih ya. Invoice-nya juga kita 3 kali karena total ya yang kita tulis ya. Nah, datanya customer kita ini juga ya street-nya 3 kali ya, city-nya 3 kali. Itemnya ini kenapa? Karena kita harus mencatat 3 item yang dibeli itu ya, televisi, freezer, refrigerator ya. Nah, karena kita mencatat 3 ini, tapi yang data-data si pembeli ini juga kita catat 3 kali jadinya. Padahal sebetulnya harusnya ini bisa tidak redundant ya, bisa tidak redundant kalau kita buat dengan relational database gitu ya. Nah, kalau biasanya kan kalau kita bikin dengan Excel saja kan begini saja ya, kita tidak berpikir ini bisa disimpan pada 2 tabel ya, 2 tabel terpisah. Nah, ini yang contoh ya yang diatasi ya dengan database relation ini ya, dengan database ya, dengan bukan lagi dengan file oriented ya, kalau tadi file oriented. Nah, ada problem kedua, invoice data are stored in this type of table called update anomaly ya. Nah, contohnya si GKI tadi kalau alamatnya pindah ya, maka seluruh baris harus diubah kan ya. Harus diubah. Alamatnya pindah dari mana ke mana gitu ya. Kita harus mengupdate-nya 3 baris ya, karena dia membeli 3 kali. Bayangkan kalau dia datang lagi 10 kali, masing-masing membeli 2 kali kan. 2 kali 10, 20 baris ya, tambah tadi 3, 23 baris ya.
Memang di Excel bisa saja kan kita pakai replace gitu ya, replace. Tapi replace all gitu. Tapi kan itu bukan ya manual gitu ya, harus dilakukan secara manual dan rawan ada kesalahan ya. Nah, ini juga akan diatasi dengan pendekatan database relasi. Ketiga, insert anomali ya. Anomali ini jika misalnya prospective customer data is entered before a purchase is made ya. Jadi pelanggan kita itu hanya yang sudah membeli saja yang bisa kita catat kan. Kalau dia belum membeli ya kita tidak bisa catat ya. Kenapa? Karena di data kita ada data barang ya yang dibeli gitu ya, data barang yang kita jual. Jadi kalau belum beli ya belum ini. Padahal kan namanya pelanggan harusnya tidak hanya yang sudah beli kan. Target pemasaran kita itu kan kita mengiklankan ke sebanyak-banyak calon ya, calon pelanggan. Yang sudah kita tawari kan harusnya bisa kita anggap sebagai pelanggan kita ya. Kita sudah datangi gitu ya. Kita beri iklan gitu ya. Dia belum datang itu bukan berarti terus tidak boleh masuk ke catatan kita kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada masalah sebenarnya dengan cara pencatatan ini. Terakhir juga delete ya. Sekali kita mendelete si siapa gitu ya, yang pembeliannya cuma satu, maka tidak hanya data pembelian dia yang hilang, tapi data customer ya, sebagai customer perusahaan juga hilang gitu ya. Nah, itu masalah ketiga ya. Ini yang nanti kemudian di database relation ya, pada saat kita mendesain itu kita melakukan yang namanya normalisasi ya, mendesain tabelnya itu kita buat supaya tabel yang kita buat itu normal ya. Jadi tabel ini kalau di di pemahaman yang sudah paham tentang relationship ya, database relation, ini tabel yang tidak normal gitu ya. Tabel yang tidak normal ini dia cirinya adalah dia tidak bebas ya, tidak bebas dari tadi update anomali ya. Kemudian kedua apa? Insert anomali ya, dan yang ketiga apa? Delete anomali ya, delete anomali. Jadi ketika kita mengupdate kita harus mengupdate banyak baris gitu ya. Padahal yang kita update hanya satu pelanggan saja gitu ya. Ketika kita menginsert kita hanya bisa menginsert yang sudah membeli saja gitu ya. Ketika kita mendelete, kita bisa mendelete data si pelanggan gitu ya. Padahal kita maksudnya hanya mendelete penjualan tidak jadi gitu ya, penjualan tidak jadi. Nah, ini bagaimana kita mengatasi tiga anomali ini? Nah, itu kita buat menjadi tabel ini menjadi tabel yang normal gitu ya. Nah, proses dari tabel tidak normal menjadi tabel normal itu dinamakan proses normalisasi ya. Normalisasi ini katanya dijelaskan di appendix ya. Tahapnya. Nah, ini appendix-nya ya, appendix-nya. Nah, tapi saya juga tidak harus bahas ya. Nanti teman-teman silakan baca ya. Prinsipnya saja tadi ya. Ini yang cara sebetulnya kalau kita yang sudah biasa buat ya, ini sudah masuk ke sudah dirasa gitu ya. Tidak lagi harus ngikuti langkah-langkah seperti ini gitu ya, seperti ini. Jadi kita sudah terlatih lah ya, terlatih. Jadi kita langsung bikin saja juga biasanya sudah normal gitu ya, karena kita sudah banyak membuat database misalnya. Tapi untuk Anda yang baru mempelajari ya, ada baiknya Anda karena nanti jadi lebih hati-hati gitu ya. Mungkin memang awal-awal jadi ribet banget ini gitu ya, rasanya ribet banget gitu. Tapi
ini akan berguna ya untuk nanti menemukan masalah yang lebih berat ya pada saat menyusun database. Ini bisa menyelesaikan juga gitu ya normalisasinya. Nah, jadi atau kalau mau ini juga nanti saya ada YouTube juga ya, normalisasi itu ya. Nah, ini kan ada tahap-tahapnya seperti ini. Nanti saya share juga ya. Itu silakan. Jadi ini mungkin tidak sempat saya bahas ya. Tapi saya juga menyinggung ini, tapi memang tidak lengkap juga sih di YouTube itu ya. Di YouTube nanti saya share juga. Nah, kemudian ada buku yang cukup lengkap ya, membahas tentang database relation ini. Nanti saya share ya. Saya ngajar juga di sistem informasi manajemen ya. Ini juga dibahas ya. SIM itu sebelum SIA sebenarnya ya. Harusnya teman-teman kalau sudah dapat SIM itu sesudah SIA. Jadi kita akan ketemu lagi ya, di D4 lah sekarang kata kuliahnya ya. Jadi di D3-nya dapat SIA. Nah, ini nanti akan ketemu lagi di D4, ada lagi ini ya. Nah, yang D4 seharusnya sudah paham betul gitu ya, karena dulu saat ini sudah belajar waktu di D3. Jadi saya mungkin langsung dari sini aja ya, dari yang dibahasan saja, untuk melihat apa menyusun ya tabel ini ya di database relation ini. Jadi yang tadi ini contoh yang jadi kan pertama ini ya 43 itu ya, 43 tabelnya. Nah, terus 43 itu sudah kita rasakan tidak memenuhi syarat-syarat normal ya. Syarat normal itu tadi bebas ya dari anomali-anomali tadi. Nah, di sini ada alternatif kepada tabel 43 gitu ya. Nah, ini ya penjelasan lagi. Ini tabel 44 gitu ya. To record sales invoice and customer data once ya, dan menambah kolom tambahan untuk mencatat setiap item yang dijual ya. Nah, contohnya di tabel 44. Memang ini akan menghilangkan data redundancy ya, dan mengeliminate beberapa anomali ya. Tapi ada kelemahannya, yaitu kita harus memutuskan di depan berapa banyak item number to leave room in each row ya. Harus kita sediakan di setiap baris. How many column to put in the table. Ya, jadi ini misalnya pendekatannya supaya tidak ada anomali tadi ya. Ini di tabel 44 ini ya. Tabel 44 ini portrait ya, tidak seperti tadi landscape. Nah, tapi dia 2 halaman ini ya, 2 halaman. Jadi ini bersambung ke bawah. Itu yang di bawah di sini ini lanjutannya ke kanan ya. Bayangkan lanjutannya ke kanan. Jadi kita nulis 102 ini kan ya. Invoice 102 tadi 3 baris, sekarang di sini cukup 1 baris saja. Tapi kita tulis nama barang kedua itu ke kanan ya. Jadi pertama TV, unit price 499 1 ya. Nah, kedua microwave ya, freezer ya. Terus ketiga refrigerator. Nah, jadi kalau dia beli 2 ya beli 3 ini ya, berarti dia ngisi semua kolom ini ya. Nah, tapi masalahnya kalau ada yang beli 5, berarti kita harus nambah lagi. Kita tidak tahu orang beli sebanyaknya berapa gitu kan. Ketiga masalahnya yang hanya beli 1 gitu ya, berarti
kolom pembelian barang kedua dan ketiga tidak terisi ya, kosong. Nanti kita tidak tahu juga jumlah barang total yang dibeli itu berapa, karena kita harus menjumlahkan setiap ya barang ke satu di kolom barang satu ditambah barang kedua di kolom barang kedua tambah barang ketiga di kolom barang ketiga ya. Jadi memang ini mengatasi itu tadi ya, mengatasi anomali insert, anomali update gitu ya. Tapi menimbulkan ada lagi masalah gitu ya. Masalahnya namanya nanti dependensi lah ya, dependensi terus apa lagi. Nah itu masalahnya apalagi itu penjelasannya mungkin di tadi ya, di normalisasi itu ya. Atau di buku nanti yang secara khusus membahas tentang database ini. Nah untuk itu kita sekarang coba lakukan yang langsung mengatasi masalah itu ya. Nah, tanpa banyak bicara. Nah ini caranya disebut semantic data modeling ya. Semantic data modeling. The designer use knowledge on business ya. Process and information need to create a diagram that show what to include the database ya. Nah ini juga akan dibahas di chapter 17, 18, 19 ya. Ya intinya sebetulnya pisahkan ya tabel itu berdasarkan jenis entitasnya. Jadi tabel yang tunggal tadi ya, yang ini maupun yang 43 ini ya, itu kan sebetulnya terdiri dari beberapa topik ya, entity ya, topik atau entitas ya. Nah topiknya yang pertama adalah topik penjualan gitu kan. Nah yang kedua topik persediaan ya. Nah ini ada persediaan. Yang ketiga topik pelanggan ya, pelanggan. Nah jadi sebetulnya ada 3 tabel, 3 topik ya. Nah nanti ini yang keempat ini supaya kita bisa melakukan relasi ya, supaya bisa melakukan relasi. Nah relasi itu ada 2 jenis ya, relasi banyak ke satu ke banyak gitu ya. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi nanti ada ini muncul banyak ke banyak ya. Nah yang kalau relasi banyak ke banyak kita harus bikin tabel perantara ya. Ini namanya sales inventory, makanya namanya sales inventory kan ya. Dari sales dan dari inventory gitu ya. Ini harus kita beri tabel perantara. Nah ini Nah dengan ini jadi 4 tabel kan ya. Ini sudah mengatasi ya anomali tadi. Jadi cirinya apa? Cirinya tabel penjualan jumlah barisnya betul-betul menunjukkan jumlah berapa kali penjualan yang terjadi. Ya kan? Kalau yang tadi jumlah baris di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 apa 10 ya? Apa iya terjadi penjualan itu 10 kali? Ya. Kita tidak tahu. Gitu ya. Juga dari sini kita tidak tahu sebetulnya berapa sih jumlah pelanggan kita. Ya. Karena ada pelanggan yang ditulis 3 kali sesuai jumlah penjualan 4 kali malah ya. Ini 3 kali ya. Ini kan sales person ya. Kalau pelanggannya ini ya, G-Kite ini ya. Kita juga tidak tahu berapa sales person kita. Ini sales person ini bisa juga kita bikin satu tabel lagi ya. Tapi di sini kita tidak buat tabelnya. Kenapa? Karena sales person-nya ini meskipun entitas ya, kita juga tidak harus semua yang semua yang topik itu kita bikin tabelnya ya. Kalau sales person ini cukup dimasukkan di sales saja misalnya, karena kita misalnya tidak ada kebutuhan untuk kalau kita ada kebutuhan untuk memastikan setiap sales person kita itu melakukan berapa kali penjualan, ini bisa juga dipisah lagi nih sales person ini ya. Sales person ini dipisah lagi menjadi tabel kelima.
salesperson, sales nanti ya. Nah, jadi ada bisa 5 atau 4 tabel. Nah, di sini tidak perlu dipisahkan karena kita merasa perlu membuat data lain tentang salesperson. Sementara mungkin seperti itu ya, tapi ke depan misalnya kita berpikir nanti perlu juga nih harus ada analisis evaluasi atas salesperson kan. Nah, berarti kita harus punya satu tabel lagi salesperson ya yang dihubungkan ke sini. Nah, ini kemudian nanti dibuat gambar ya. Gambarnya itu seperti ini nih sebetulnya. Tabel ini kita representasikan dalam kotak begini nih, customer, sales ya. Nah, di akses ini juga namanya nanti desain ya. Desainnya jadi customer ini kan sales ya. Sales ini kita gambar tabelnya hanya kepalanya aja ya. Sales invoice, date, salesperson dan customer gitu ya. Isinya di desain itu tidak perlu kita tunjukkan ya. Kita hanya perlu menuliskan field-nya apa gitu ya. Di dalam tabel sales ini ada field sales invoice, ada field date, ada field salesperson dan ada field customer. Jadi ini satu tabel kita pertama. Tabel kita kedua ini customer ya. Customer kita gambarkan. Nah, ini mana ya yang ada customer? Nah, ini ya, customer. Customer terdiri dari customer number. Number itu biasanya pakai notasi ini pagar ini ya. Customer number, customer name, street, city, and state gitu ya. Nah, ini kotak kedua ya. Ini desain. Nah, nanti kalau di bab 19 ini namanya REA. Nanti silakan ya dibaca kalau ingin tahu dari sekarang ya. Jadi nanti ini bisa kemudian kalau sudah jadi kita menyelesaikan query ya, menyelesaikan query yang di sini ada masalah berapa query nih? Query 1, query 2, query 3 ini ya. Nah, what are the invoice number of all sales made to the aim ya? And who was the salesperson for each sale ya? Ini bisa kita jawab di Excel juga bisa ya jawab. Cuma bayangkan kalau tadi ya hanya satu tabel Excel seperti itu, tapi ribuan barisnya. Ya. Itu kan menjawab pertanyaan seperti ini jadi tidak sederhana. Jadi kalau di database begini akan lebih baik ya. Ya kita coba aja masukin ke akses ya. Berdasarkan data-data ini ya, sales ini ya. Nah, saya coba kita nggak tahu nih keburu nggak ya.